Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore ini kita kembali lanjutkan program kita, kegiatan rutin kita, yakni dialog santri dengan tokoh sentral di Kalimantan Timur. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir di hadapan saya senior kita semuanya, yakni Ketua Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Timur. Salam hormat senior. Waalaikumsalam. Salam hormat. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah. Sore ini. Insya Allah kita akan bincang-bincang ringan aja seputar kondisi terkini, masalah per-NU-an, masalah toleransi dan lain sebagainya yang terjadi di Kalimantan Timur. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita, mungkin abang kita bisa menyampaikan openingnya lah pada kesempatan sore ini, menyapa teman-teman khususnya yang ada di Balikpapan, dan khusus lagi mohon kiranya mengajak teman-teman di Balikpapan ini agar lebih aktif dan giat seputar kegiatan kita yang ada di NU. Teman-teman NU Damai Channel alhamdulillah sudah membuka fasilitas bagi kita. Siapapun yang ingin bergabung monggo dengan kita, dan mudah-mudahan menjadi wadah, dan mohon saran nanti kira-kira harus seperti apa. Monggo Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sep, dan Assalamualaikum juga kepada pemirsa media sosial, wabil khusus penggemar NU Damai Channel. Terkait dengan bagaimana kita ber-NU, bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita melihat keberagaman ini, saya pikir bahwa toleransi itu kan udah jelas di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Itu sebetulnya dalil toleransi, di mana Allah menciptakan berbagai macam suku, beragam jenis kulit, dan semuanya itu kan sebetulnya untuk saling kenal mengenal. Nah, kenal mengenal itu tidak hanya sekedar saya kenal si A, saya kenal si B, tapi lebih jauh bagaimana memahami bahwa dia punya hak, kita punya hak. Tidak boleh hak kita itu justru mendolimi hak orang lain. Nah, kalau itu yang terjadi berarti konsep lita'arufnya nggak nyampai. Sehingga kalau teman-teman ingin berbicara pada persoalan toleransi, sebetulnya konteks lita'aruf yang berada di dalil Al-Quran itu udah menjadi patokan jelas. Allah itu suka beragam. Allah itu suka multi. Karena kenapa Allah suka itu? Kalau Allah bawa seragam, itu kita ganteng semua. Ya kan? Kadang kita jelek juga semuanya. Tapi Allah enggak. Allah maunya ada yang ganteng seperti Mas Asep gitu, ada yang jelek, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang putih, segala macam. Itu sama-sama supaya kita diajarkan dalam beragama melihat perbedaan itu bukan perbedaan yang harus menjadi perdebatan, tapi perbedaan agar kita sama, nyatu. Nah, di Balikpapan saya lihat ini pasca pilkada ya, pasca pilkada 9 Desember. Banyak prediksi bahwa Balikpapan akan ribut, tapi alhamdulillah berjalan normal.
Dan kita harus apresiasi juga masyarakat Balikpapan yang ternyata tidak juga terpengaruh pada persoalan-persoalan duniawi seperti itu. Artinya sudahlah bahwa Balikpapan ini bisa menjadi prototipe sebetulnya terkait dengan kerukunan. Berjalan apa adanya, saya lihat kemudian itu orang juga berbeda pilihan juga nyantai-nyantai saja. Karena semua bisa diselesaikan dengan ngopi. Ya kan? Karena kita bicara ngopi, saya ngopi dulu. Ya, siapa? Karena nggak ngopi nggak asik ya. Ya, lanjut. Oke, kopi itu solusi ya Pak. Solusi berbagai macam masalah, juga penyakit, terutama penyakit hati. Ya. Ya, baik Bang. Mungkin terjadinya beberapa fenomena di beberapa daerah, insya Allah tidak akan berpengaruh ya ke masyarakat Balikpapan. Baik Bang, berbicara masalah pemuda dan ansor, gitu kan? Pemuda dan ansor. Sebentar lagi kita akan ada kegiatan Natal, kemudian Tahun Baru dan sebagainya. Ini pasti akan menjadi pembahasan yang hangat di media sosial nih. Sudah rutinitas lah, gitu, tahunan, gitu. Kira-kira Abang menyikapinya seperti apa sih? Biar kita belajar gitu. Ya, ini kalau pribadi ya. Pertama ucapan yang seperti menyampaikan selamat Natal, selamat Hari Raya Galungan, itu hal normal saja karena itu ucapan-ucapan manusiawi. Yang saya meyakini bahwa itu tidak pernah menggoyahkan keimanan karena itu tidak ada hubungannya dengan akidah. Saya mau bilang begini, Allah itu di dalam surat Al-Maryam itu bahkan mengucapkan selamat kepada Nabi Isa alaihissalam itu 3 kali berturut-turut. Selamat atas kelahirannya, wafatnya, dan kebangkitannya. Artinya itu udah jelas saja. Jangan sampai gini, jangan sampai kita beragama itu kagetan. Jadi orang beragama itu kita sudah ada tuntunan, nggak perlu kaget. Karena hal-hal yang seperti itu hanya hal-hal yang duniawi. Bayangkan kalau kita hanya mengucapkan Natal kemudian kita khawatir terhadap keimanan kita, jangan-jangan kita lewat gereja takut. Depan gereja itu takut. Kenapa? Khawatir keimanan kita runtuh. Ngelihat pura takut, ngelihat salib takut. Padahal biasa saja. Apakah umat Muslim bisa memegang salib? Bisa. Tiang jemuran tuh salib. Kan gitu. Tiang jemuran tuh salib. Kalau bicara masalah simbolik, artinya saya mau bilang bahwa kita beragama seharusnya melihat hal-hal yang substantif, bukan hal-hal simbolik. Kalau hal-hal simbolik, repotin urusannya. Semua selalu salah, semua selalu nggak benar. Sudut pandangnya ya dirubah Pak. Sudut pandangnya karena begini Mas Asep, kadang kita tidak tahu akhir kita husnul khotimah apa enggak. Jadi persoalan justifikasi, persoalan klaim, janganlah dibawa pada persoalan ketika kita masih menghirup nafas ini. Allah yang akan menentukan. Jangan-jangan saya su'ul khotimah. Jangan-jangan Mas Atep su'ul khotimah. Mungkin orang yang biasa-biasa saja, mungkin akhir hidupnya husnul khotimah. Kita nggak ngerti akhir kita. Tentu kita tetap berdoa, semoga keimanan kita tetap menjaga husnul khotimah. Nah, persoalan jaga Natal segala macam, saya pikir Ansor melihatnya Republik ini kan dibangun berdasarkan kesamaan. Didirikan berdasarkan janji-janji para leluhur kita. Kalau NU itu begini, perjanjian berdirinya Republik itu yang dideklir oleh semua dan beragam komunitas. Ini kan Misakon Golidon. Itu perjanjian agung itu. Perjanjian agung itu ya dibawa sampai mati. Karena ciri-ciri orang munafik itu salah satunya adalah ingkar janji. Nah, NU melihatnya, Ansor melihatnya tidak ingin menjadi manusia yang ingkar. Kita sudah sepakat bahwa Republik ini harus ada. Sehingga siapapun yang hadir, yang hidup, bernafas, mandi, cari makan di Republik ini harus dijaga di dunia ini. Termasuk pura dijaga, termasuk gereja dijaga, termasuk Tempekong itu harus dijaga. Kenapa? Karena itu tidak hanya menjaga apa-apa, itu menjaga negara. Ini rumah. Lo bayangin kalau rumah kita diganggu, masa kita nggak jagain? Ya udah jagain aja lah gitu, nggak apa-apa. Lagi-lagi ini tidak pernah menggoyahkan keimanan. Udah, nanti kalau menggoyahkan keimanan saya khawatir.
tiang jemuran nggak pernah berdiri di rumah kita. Ya kan? Betul betul Bang. Baik, gini Bang, kadang-kadang teman-teman kita itu ada ya sahabat-sahabat kita di luar lah gitu, banyak yang memandang dalam kehidupan itu sebenarnya tidak ada dikotomi Ya, antara agama, negara, gitu, bangsa dan lain sebagainya. Sementara kalau kita ini kan jelas pandangnya ada perbedaan. Sisi pandang misalnya kita sebagai manusia, gitu. Berarti kita tidak perlu memandang agama, tidak perlu memandang ras, ya. suku dan lain sebagainya. Nah, kira-kira pemahaman apa yang harus kita berikan kepada teman-teman yang memiliki pandangan seperti itu? Mereka itu menganggapkan pokoknya semuanya harus berdasarkan agama, gitu. Karena tidak ada dikotomi. Gimana kira-kira Bang? Jadi begini, ini agak repot kalau agama sama negara itu dibenturkan. Ya. Warisan para wali-wali kita, warisan para kiai kita dari zaman dulu sampai sekarang, saya pikir itu kan warisan yang luar biasa. Ya. Ketika harus mencintai agama dan mencintai negara, Ya. itu dalam satu tarikan nafas. Nggak boleh 2 kali nafas, 3 kali nafas, nggak boleh. Artinya mencintai dua sisi ini, agama dan negara, itu dalam satu tarikan nafas. Jadi saya juga agak bingung kalau ada orang membenturkan antara agama dan negara. Ya. Bingung juga, ini masalahnya problemnya di mana? Apakah dia tidak cinta tanah airnya Ya, atau betul. seperti apa? Ingat, Rasulullah itu pernah rindu terhadap kota Mekah pada saat di Madinah. Ya. Dia menyatakan, mengungkapkan, bahkan berdoa kepada Allah bahwa dia sangat rindu Mekah. Artinya Rasulullah sedang mengajarkan kita bagaimana mencintai tanah air itu luar biasa. Jadi mencintai tanah air, kalau kita mencintai tanah air itu sudah dipastikan kita orang yang beragama. Ya. Kalau kita orang beragama, kita yakini bahwa dia pasti mencintai tanah airnya, dia pasti melindungi negaranya, dia pasti melindungi negerinya. Begitu juga sebaliknya. Lo bayangin kalau kita selalu bentur-benturkan di sini, saya khawatir orang sholat takut, orang ke gereja takut, orang beribadah lain takut, karena negara gak aman. Iya. Begitu juga umpamanya negara aman tapi agama jauh. Iya. Mau jadi apa negara ini? Jangan dibenturin, udahlah, asik-asik aja. Siap. Maksud kita adalah selama dia tetap beribadah, dia deklir bahwa dia bertuhan dan tidak pernah melakukan gesekan secara frontal, ya udah. Dia juga berbahasa Indonesia, dia juga bernafas di bumi yang sama, dia juga minum dari tanah yang sama, dia juga makan dari negeri yang sama, ya sudah. Mau diapain? Kita mau repot, kita mau jadi Tuhan keempat. Nah, gak repot urusannya ini. Jadi udahlah. Bentar, Tuhan keempat itu Tuhan kesatunya Allah, Tuhan keduanya Saya nggak nanti bisa repot itu. Ya, tapi ya siap. sudahlah, jangan-jangan kita banyak Tuhan itu. ya benar. Jadi ya saya pikir jangan pernah. Gus Dur pernah bilang begini, kalau kita cinta agama itu, cinta Allah, tapi kita terlalu mempertentangkan pada persoalan perbedaan agama, berarti kita nggak cinta Allah. Ya. Kita nggak cinta Tuhan, kita cinta pada agama kita. Kemudian itu kalau kita cinta dan rindu pada Allah, kemudian itu kita cuma ingin mengharapkan pahala, ya ternyata kita mengharapkan pahala, bukan mengharapkan Allah. Intinya sudahlah, kita ridho saja, nyantai aja. Jadi anak muda juga harus ridho, belajar ridho. Karena banyak juga kadang orang-orang tua kita nggak ridho. Iya, betul. Sekarang saatnya milenial ini kan udah dilihat menjadi bonus demografi. Iya. Hari ini udah terlalu banyak anak-anak muda itu. Nah, anak-anak muda harus juga bisa menjadi toladan. Saya suka umpamanya dengan channel ini, yang saya lihat juga teman-teman muda yang kreatif, bahwa ini persoalan karena pandemi, tapi inilah berkah Allah. Ternyata kita bisa berkreatif. Iya. Jangan sampai pandemi ada kita nggak melakukan apa-apa, repot juga kita. Iya. Gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya ya. Jadi tidak semestinya kita membenturkan antara agama dengan negara, agama dengan suku dan lain sebagainya. Jadi sudut pandang kita yang harus kita rubah. Kalau kita hari ini memiliki pandangan bahwa ada tidak ada dikotomi antara negara dan agama. Ya, walaupun ada dikotomi ya memang tidak boleh dibenturkan. Kalau dibenturkan ya seperti ini, fanatisme buta dan lain sebagainya gitu kan. Iya, negara Timur Tengah itu kenapa tidak bisa damai hari ini karena pembenturan itu. Iya, benar.
Palestina umpamanya pingin beribadah dengan baik, tapi juga dia perang, Iya. dia benturkan Turki, Iya. Mesir umpamanya. Kemudian terakhir umpamanya di mana? Pakistan, Suriah. Suriah, Iya. segala macam itu. Karena selalu membenturkan persoalan agama dan negara. Oke, siap. Teman-teman, itu pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Insya Allah ini akan membuka wawasan kita Insya Allah. semuanya. Insya Allah. Ketua PW Ansor Kalimantan Timur nih yang berbicara, gitu ya. Ampun. Ini sudah bukan levelnya, bukan level seperti kita, tapi levelnya sudah level nasional, gitu kan. Pergaulannya sudah pergaulan nasional, bahkan internasional, gitu. Jadi tidak ada keraguan lah, insya Allah, untuk mencerna itu semuanya. Baik Bang, berbicara masalah Ansor dan Banser hari ini. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan Ansor sama Banser untuk Kalimantan Timur dalam semua sisi? Dan ke depan kira-kira Ansor ini akan melakukan apa dan butuh apa kira-kira? Coba tuh ada yang mendengar dari teman-teman yang bisa masuk di Banser dan lain sebagainya gitu. Kalau melakukan apa untuk Kalimantan Timur, saya pikir maka saya akan berbicara Ansor pada tahun 60-an. Ya. Tidak hanya terjadi di Jakarta, saya pikir. Tapi di Samarinda, di beberapa daerah juga Ansor di Kalimantan Timur sudah bergerak pada persoalan umpamanya penumpasan ex Partai Komunis umpamanya. Patung yang berada di Jalan Imam Bonjol Samarinda umpamanya juga itu menjadi saksi ketika harus diruntuhkan. Kemudian tuh ketika masuk di tahun 90-an juga Ansor juga bergerak memberikan kontribusi yang luar biasa juga terkait dengan bagaimana terkait dengan kepemimpinan nasional. Ini bukan Ansor di Jakarta saya pikir ya. Tapi di Kalimantan Timur juga sudah melakukan upaya-upaya itu. Kemudian tuh dari 2010, 2015 sampai sekarang saya pikir Pilgub juga menjadi pelajaran juga bagi banyak teman-teman Ansor ketika harus memberikan masukan yang produktif juga dengan calon-calon kepala daerah khususnya gubernur pada saat 2018 kemarin berkompetisi. Aktif saya pikir teman-teman, belum lagi pada persoalan kaderisasi yang sebetulnya ini pembumian nilai-nilai keilayahan, antroposentrisme transendental. Bagaimana kita menjalankan pesan-pesan para leluhur Nahdlatul Ulama. Kaderisasi bukan hanya sekedar kaderisasi saya pikir. Tapi bagaimana juga kita mampu menanamkan semangat-semangat Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah kepada kader-kader baru yang baru mengenal Ansor. Ini belum mengenal NU, baru mengenal Ansor. Artinya kader-kader muda ya harus mengenal anak mudanya sebelum mengenal orang tuanya. Sehingga tidak gagap. Belum lagi pada saat 2017 umpamanya kasus Jakarta yang merembet kemana-mana, umpamanya sampai merembet ke Kalimantan Timur bahkan gitu terkait dengan pilkada DKI umpamanya. Ansor Kalimantan Timur juga terus melakukan upaya-upaya proaktif untuk memberikan kesadaran masyarakat. Bahkan di beberapa daerah, hampir mayoritas daerah di Kalimantan Timur umpamanya kita tidak lagi mau melakukan pengkaderan di tempat-tempat yang bisa membuat kader itu nyaman. Di pondok pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan, di kampung, kita harus taruh pengkaderan di situ. Kenapa? Karena dulu para asyatid kita, para muasis-muasis Nahdlatul Ulama berjuang untuk mendirikan Nahdlatul Ulama, berjuang untuk menyebarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah juga dengan penderitaan. Artinya setidaknya ketika semua sudut kampung masuk sebagai kader-kader Ansor, di situ kader-kader Ansor mampu memberikan palang pintu bagi teman-teman yang mencoba untuk merusak toleransi di Kalimantan Timur. Ini kontribusi yang saya pikir nyata, tidak perlu dijual kemana-mana saya pikir, tapi itu bukti konkret bahwa Ansor juga menjadi palang pintu bagi teman-teman intoleran, teman-teman yang pingin ngacau, yang pingin ngaduk, yang pingin ngobok-ngobok antar ulama satu dengan ulama lain. Kita tidak tahu apa yang teman-teman lakukan Ansor ya. Ansor yang berada di kecamatan, di desa. Tapi mereka luar biasa. Mereka mampu memberikan pemahaman kepala desa, masyarakat sekitar. Ya saya harus apresiasi itu.
bukan Ansor saya, tapi secara kolektif teman-teman kader Ansor yang hari ini di Kaltim ada sekitar 7 data pasti ya 7.821 itu yang per 2019 kemarin, karena kita belum update karena pandemi gitu. Tapi 7.821 itu dari nol. Bansernya itu, Bang? Banser aktif. Banser aktif. Banser aktif, Ansor di 8 kabupaten kota kita punya 7.821. Ini yang kerja mereka untuk menghadang gerombolan-gerombolan seperti itu yang kita tidak bisa hargai dengan apapun. Iya. Karena sangat luar biasanya. Iya. Saya pikir saya harus apresiasi itu. Oke, Bang. Ini kan kayaknya gitu loh. Bukan kayaknya tapi nyata gitu. Betul terjadi. Banser dan Ansor itu semakin dibully, itu semakin menggila. Gitu. Jadi ini kayaknya memang harus jadi pembelajaran bagi kita. Rahasianya apa sih, Bang? Bisa memiliki kader-kader Ansor dan Banser yang semilitan itu. Khususnya dalam konteks Kalimantan Timur saja lah. Gitu. Itu rahasianya apa sih, Bang? Biar teman-teman semua siapa tahu lah nanti yang mau jadi kader militan kan bisa ikut seleksi lah gitu di Ansor Banser gitu. Yang pasti satu, yang waras ojo ngalah. Itu dulu. Iya. Yang waras nggak boleh ngalah. Iya. Orang bully itu biasanya orang yang nggak tahu masalah. Iya, benar. Yang ngebully ya. Jadi ada 2 hal. Pertama, sing waras ojo ngalah. Itu prinsip dasar kita bahwa udahlah kita bergerak saja. Yang kedua, kalau kita respon semua bulian itu, maka kita tidak pernah melakukan apapun. Iya, benar. Yang harus dilakukan adalah bulian itu harus ditangkap sebagai tantangan untuk kita berbuat. Berbuat saja. Karena bulian itu akan berhenti dengan sendirinya ketika kita bekerja dengan nyata. Contoh saja umpamanya. Kalau ada yang membandingkan pada persoalan aksi sosial, sekelompok A lebih peduli umpamanya. Ansor ini secara nasional pada saat Maret ditetapkan oleh negara bahwa kondisi kita dalam kondisi pandemi negara kita, Ansor sudah bergerak masif sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa. Iya. Termasuk di Kaltim. Semua pimpinan wilayah, semua pimpinan cabang itu membuat namanya gugus tugas. Maret ditetapkan oleh negara, oleh pemerintah bahwa negara dalam kondisi pandemi. April kita sudah membuat namanya gugus tugas. Wah, luar biasa ini. April kita sudah membuat tugas, ribuan bantuan kita salurkan. Tidak hanya masker, tidak hanya hand sanitizer, tidak hanya menyemprot disinfektan dari rumah penduduk ke rumah penduduk, termasuk juga bantuin sandang pangan. Ribuan kita coba support. Artinya besarnya Ansor hari ini ya karena kita nggak peduli terhadap bulian. Ya. Karena kita peduli dengan terhadap bulian, apa yang bisa kita lakukan? Capek. Iya, benar. Habisin energi. Kasihan kiai-kiai kita. Ya. Beda umpamanya kalau dia sudah menjunjung kehormatan dan martabat marwah para ulama kita. Itu berbeda. Tapi itu pun kita tahu posisinya. Kita tetap bergerak secara hukum, tapi aksi-aksi sosial juga tetap kita lakukan. Proses-proses kaderisasi, pembesaran organisasi kita lakukan. Mas Asep, saya coba kasih tahu ya. Se-Indonesia dari Papua sampai dari Aceh sampai Papua, kita punya kader aktif 7 juta orang. Wah, luar biasa ini. Kader Banser, Ansor se-Indonesia. Kader aktif itu. Aktif. Belum lagi yang belum terdata. Belum lagi yang belum terdata, belum lagi kader-kader Ansor tua. Iya, benar. Belum lagi. Di Jawa saja, sama sebagian Sumatera umpamanya, sebelum pandemi juga Ansor melakukan itu di Kaltim ya. Iya. Setiap minggu itu selalu ada pengadaran. Dan itu jumlahnya jutaan. Ratusan ribu. Iya. Di Kaltim saja umpamanya dari 2015 sampai 2019. Saya ini setiap Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu udah nggak ada di rumah. Teman-teman PW Ansor yang ada di PW Ansor itu udah kita bagi aja. Kemana. Pokoknya setiap Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya udah
Iya. Nggak ada saja kaderisasi, ada saja pengkaderan, ada saja pendampingan, ada saja harus diskusi dengan cabang. Iya. Kenapa? Karena cabang juga harus perlu didampingi. Biar jenjang program pusat itu nyampe sampai ke tingkat cabang, biar cabang meneruskan ke anak cabang dan ranting. Iya. Terus saja kita lakukan. Dan itu berdasarkan himmah dan giroh berjuang di Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Karena saya tahu sendiri NU itu kan ya walaupun ada fitnah sana sini didanai oleh orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu gitu. Bayangkan organisasi sebesar ini bisa jalan tanpa adanya. Iya, karena kalau bukan karena himmah mungkin nggak akan ini ya, Bang. Iya, pertama gini. Karena semangat berjuang itu. Saya ini yang sampai sekarang saya juga sebagai pengurus Ansor, ketua Ansor umpamanya nggak habis pikir ya. Lo bayangin, kader Ansor itu kan ada yang dokter, ada yang nggak sekolah. Iya. Ada yang punya duit, banyak yang nggak punya duitnya. Iya, benar. Ada yang kaya, lebih banyak yang melaratnya. Iya. Itu kader Ansor. Tapi kami percaya bahwa dawu bawah Hafazullah, bahwa siapa yang ngurusin NU, dia tidak akan pernah kelaparan. Betul, Pak. Dawuhnya Mbah Hashim, siapa yang ngurusin NU, saya doakan anak cucunya dan turunannya husnul khotimah. Amin. Kita percaya itu saja. Iya. Hanya modal keyakinan dan taat sama kiai. Ya, keuntungan Ansor itu karena keuntungan Ansornya satu. Banyak kader Ansor yang nggak pernah masuk pondok pesantren. Iya. Ya banyak lah. Saya ini ketemu kader saya ribuan di Kaltim ini terlalu banyak. Ada yang mantan preman. Iya. Ada yang nggak sekolah. Bahkan ada yang nggak ngerti ngaji mungkin. Iya. Tapi keuntungan ketika dia berbaiat dengan Ansor, berikrar dengan Ansor, berjanji dengan Banser Ansor, ketika usai masa pengkaderan, kita sama-sama berdoa bahwa kita menjadi santrinya Mbah Hashim Hadratus Syekh. Amin. Artinya biasa kita ini. selalu percaya bahwa ya udahlah, nggak nyantri nggak apa-apa lah. Iya. Yang penting ketika masuk Ansor itu sama sebagai santrinya Mbah Hashim. Iya. Karena kita percaya bahwa ketika beransor, ketika berbanser, apalagi ber-NU, maka torikoh kita udah di situlah. Iya. Torikoh kita. Kalau torikoh banyak orang itu zikir segala Iya. macam, ya udah, kerja Ansor adalah bagaimana mengawal KG-nya, mengawal marwah organisasinya, Iya. mengawal dan menjaga para warga Nahdien secara kolektif. Itu torikohnya. Jadi kalau masalah lapar kemudian itu kenapa kok pembasaran, saya juga bingung kadang. Kaderisasi teman-teman itu karena nggak mati 80, 50, bahkan ada yang 100 juta sekali pengkaderan. Iya. Tapi saya juga bingung, duitnya nggak pernah lihat. Iya. Ada aja. Bahkan bayang kaderisasi itu minimal tuh 3 hari. Iya. Ini kadang 4 hari gitu. Dan 4 hari dikali 3 saja umpamanya, kalau makan udah minta ampun kan. Iya. Betul. 1 hari itu pasti 3 kali makan. Kali 4 kali. Iya. Ya kan? Itu udah minta ampun tuh pasti jumlah. Dengan peserta di atas 150. Wah, itu luar biasa. Sekali itu. kaderisasi. Kita nggak pernah lihat duitnya. Tapi insya Allah ini barokahnya para kiai. Iya. Tentu tetap kita harus memberikan Al-Fatihah kepada kiai kita. Iya. Ya ini juga dilakukan oleh kader-kader Ansor Banser, saya pikir sebagai penguatan kita bahwa kita yakini bahwa ya udahlah, makan nggak makan yang penting ngumpul. Kalau kata Gus Muafik. Iya. Tapi kalau nggak ngumpul masa nggak makan-makan. Iya. Artinya ya udah gitu. Keinginan itu kita satukan menjadi sebuah kekuatan hikmat kita kepada para asatid, para muassis dan para nahdlatul ulama. Iya. Oke, siap Bang. Sebenarnya ini menarik banget berbicara Ya. masalah Banser, Ansor gitu. Biar membuka wawasan teman-teman di Ya, luar sana. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi. Insya Allah. Karena Insya Allah. waktu kita sudah insya Allah sebentar lagi maghrib nih. Iya. Jadi saya mewakili teman-teman dari NU Damai Channel mengucapkan terima kasih kepada Makasih. Bang Fajri. Dan alhamdulillah sebenarnya di sini sudah hadir nih senior saya, Iya, Bang Taufan ini sudah hadir. Cuman diminta maju, beliaunya masih sibuk kayaknya. Masih bertugas kayaknya. Masih bertugas Ya, sepertinya beliau ini. Jadi itu mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lebih banyak lagi Insya Allah, ngobrol kita masalah Ansor dan lain sebagainya. Biar Saya satu ya, saya bisa saya
Damai NU Channel ini merupakan produksi anak negeri, khususnya teman-teman Nahdlatul Ulama, anak-anak muda ini. Saya pikir di posisi generasi Z hari ini, yang milenial ini, dan yang kecenderungan yang tidak pernah lepas dari IT, saya pikir ini perlu terus disupport. Tentu para agnia, teman-teman yang berkelebihan rezeki di Nahdlatul Ulama ini bisa dijadikan sarana, saya pikir, untuk melakukan supporting dakwah Nahdlatul Ulama. Karena ini cara yang paling efektif bagi kita untuk memerankan, untuk berjihad, berperang, dan berdakwah melalui media sosial. Ini luar biasa. Media Damai NU Channel. Siap Bang, insya Allah. Terima kasih sekali lagi Bang Fajri, supportnya, doanya, dan mudah-mudahan kami bisa istiqomah terus berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Insya Allah. Bisa lebih nasional lah, insya Allah. Selalu doa terbaik untuk teman-teman Damai NU Channel. Amin. Baik teman-teman, itu yang bisa kita sajikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjut kembali ngobrol-ngobrolnya. Luar biasa, ini menarik, dan saya kira bisa membuka wawasan, bisa mengubah persepsi kita yang asalnya persepsinya sempit menjadi luas, yang asalnya persepsinya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada warung bakso Lukman, bakso Prasmanan Al Farohi, yang sudah berkenan kedatangan kita di sini, dan mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semuanya. Terima kasih. Insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.